Karaeng Galesong, sang penakluk Mataram. Karaeng Galesong merupakan seorang pejuang dan salah satu bangsawan Makassar yang sangat membenci VOC. Sejak masih muda, ia telah berjuang bersama sang ayah, yakni Sultan Hasanuddin yang merupakan Raja Goa ke-16. Perjuangan mereka yakni untuk mengusir bangsa penjajah dari tanah kelahirannya. Setelah pamor kerajaan Goa Tallo jatuh, Karaeng Galesong mengembara bersama anak buahnya untuk memerangi VOC hingga ke Jawa. Karaeng Galesong sendiri lahir pada 29 Maret 1655 dengan nama I Maninrori. Nama Karaeng Galesong diberikan oleh Sultan Hasanuddin, ayahnya, setelah menyaksikan bakat kepemimpinannya dan mengangkatnya sebagai Karaeng di Galesong. Karaeng sendiri adalah gelar bangsawan Makassar, sementara Galesong adalah salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Goa Tallo saat itu. Tepatnya pada tahun 1667, kerajaan Goa Tallo akhirnya takluk terhadap Belanda setelah Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kendati demikian, para penjajah tidak serta-merta menguasai jalur pelayaran Indonesia Barat ke timur, sebab mereka masih mendapatkan gangguan dari prajurit kerajaan Goa Tallo di bawah kepemimpinan Karaeng Galesong yang menolak tunduk pada isi perjanjian Bongaya. Sekitar 4 tahun setelah perjanjian Bongaya ditandatangani, Karaeng Galesong bersama para bangsawan Goa memilih untuk meninggalkan tanah leluhur dan berlayar ke barat guna menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan. Mereka datang dalam beberapa gelombang. Karaeng Galesong mendarat bersama rombongannya di pelabuhan Banten pada Oktober 1671. Dalam rombongannya turut serta Abdul Hamid Daim Mangalle bersama kedua pengawal setianya. Selain itu, ada pula tokoh besar kerajaan Goa Tallo seperti I Adulu Daim Mangalle dan Fatima Daim Tokontu, putra dan putri Sultan Hasanuddin. Dibanding rombongan bangsawan Goa lainnya, armada Karaeng Galesong paling besar yang terdiri atas 70 kapal perang dan 20.000 laskar bersenjata lengkap. Kedatangan Karaeng Galesong ke Banten adalah untuk membantu Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC. Di tengah berlangsungnya perang Banten, Raden Kejoran atau mertua Raden Trunojoyo yang sedang membangun pergerakan melawan Prabu Amangkurat I dari Kesultanan Mataram datang untuk meminta bantuan. Raden Kejoran meminta kepada Karaeng Galesong untuk membantu Raden Trunojoyo melawan dominasi VOC di Jawa, tepatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 1675. Karaeng Galesong memenuhi undangan itu dan melanjutkan perjalanannya ke Kediri untuk bergabung dengan Raden Trunojoyo untuk mempererat aliansi mereka. Karaeng Galesong bahkan mendapatkan restu untuk menikahi putri Trunojoyo yang bernama Suratna. Namun, sebelum hari pernikahan, Karaeng Galesong diminta untuk menyerang Gresik dan Surabaya yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Aliansi ini meraih sukses besar dalam merebut sebagian besar kota di pesisir Jawa beserta Pasuruan. Pada Mei 1676, Belanda kembali merebut beberapa wilayah di Jawa Timur dan memaksa Karaeng Galesong melarikan diri ke Madura. Karaeng Galesong dan Trunojoyo merespon hal itu dengan menyerang Jawa Timur menggunakan pasukan gabungan dari Madura, Makassar, dan Surabaya berkekuatan kurang lebih 9.000 tentara. Pada Oktober 1676, aliansi Mataram dan Belanda dapat dikalahkan dalam pertempuran Gegodok, diikuti dengan serangkaian kemenangan di pihak Trunojoyo dan Karaeng Galesong. Meski berhasil meraih kemenangan, Karaeng Galesong dan Trunojoyo justru berselisih. Pada akhir 1676, perselisihan itu telah berkembang menjadi konflik terbuka di antara pengikutnya. Karaeng Galesong kemudian memilih untuk menetap di Pasuruan dan tidak membantu Trunojoyo ketika Surabaya diambil alih oleh VOC pada Mei 1677. Akhir hidup sang kesatria. Pada Oktober 1679, tentara VOC berhasil merebut Banten. Pasukan Karaeng Galesong setelah pengampungan selama 5 minggu dalam keadaan sakit. Karaeng Galesong melarikan diri dengan 60 pengikutnya untuk bergabung kembali dengan Trunojoyo. Karaeng Galesong akhirnya meninggal pada 21 November 1679 dan kemudian dimakamkan di Ngantang, Kabupaten Malang. Karaeng Galesong, sang pangeran dari kerajaan Goa Tallo, mengajarkan kita esensi seorang pria, yaitu gigih, berani, dan juga pantang menyerah. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.